Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada panduan penggunaan aplikasi perhitungan pajak penghasilan. Aplikasi ini dibuat untuk membantu pengguna melakukan perhitungan beberapa jenis pajak penghasilan secara otomatis, cepat, dan akurat berdasarkan ketentuan perpajakan terbaru. Pada halaman utama, terdapat 5 menu utama yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Menu pertama, PPh Pasal 22 Non-Impor, yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 22 atas transaksi penjualan barang tertentu di dalam negeri. Menu kedua, PPh Pasal 22 Impor, yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang. Menu ketiga, PPh Pasal 23, yaitu untuk menghitung pajak atas penghasilan seperti jasa, sewa, dividen, bunga, maupun royalti. Menu keempat, PPh Pasal 24, yang digunakan untuk menghitung batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan di Indonesia. Sedangkan menu terakhir adalah PPh Pasal 4 Ayat 2, yang digunakan untuk menghitung berbagai jenis PPh final sesuai objek pajaknya. Untuk menggunakan aplikasi, pengguna cukup memilih menu yang diinginkan, kemudian mengisi data pada kolom yang tersedia. Seluruh hasil perhitungan akan muncul secara otomatis. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu PPh Pasal 22 Non-Impor. Pada bagian data transaksi, pengguna bisa mengisi nama penjual dan nomor NPWP-nya. Nama penjualnya misalnya PT Maju Jaya dan ini nomor NPWP-nya. Selanjutnya, pilih jenis objek pajak sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Misalnya kita di sini memilih penjualan rumah beserta tanahnya. Setelah itu, masukkan nilai pembelian atau nilai transaksi. Di sini kita bisa tulis 2 miliar misalnya. Kemudian, pengguna menentukan apakah harga yang dimasukkan sudah termasuk PPN atau belum. Nah, di sini kita coba harga belum termasuk PPN. Kita pilih opsi tidak. Kemudian, pilih apakah harga memiliki NPWP atau tidak. Di sini kita misalnya memilih opsi ya. Kemudian, pengguna juga bisa memilih apakah harga telah termasuk PPh final. Jika iya, bisa dimasukkan tarif PPh-nya. Di sini kita coba tidak termasuk PPh final. Setelah itu, seluruh data dimasukkan, aplikasi akan menghitung dasar pengenaan pajak tarif PPh Pasal 22 sesuai ketentuan, jumlah PPh Pasal 22 terutang, dan nilai transaksi setelah dipotong pajak secara otomatis. Di bagian bawah juga tersedia ketentuan yang menjadi dasar hukum perhitungan sehingga pengguna dapat memahami alasan penggunaan tarif tersebut. Menu berikutnya adalah PPh Pasal 22 Impor. Cara penggunaannya, pengguna terlebih dahulu mengisi nilai QIF dalam mata uang dolar Amerika, misalnya 10.000 US dollar. Berikutnya, masukkan kurs KMK sesuai nilai tukar yang berlaku. Misalnya 1 dolar adalah 16.500 rupiah. Setelah itu, isi besarnya bea masuk dari impor barang tersebut. Selanjutnya, pilih jenis impor. Di sini tersedia banyak pilihan. Misal kita pilih non-API. Kemudian, tentukan apakah importir memiliki NPWP, ya atau tidak. Setelah seluruh data selesai diinput, aplikasi akan otomatis mengonversi nilai QIF ke rupiah, menjumlahkannya dengan bea masuk, sehingga diperoleh nilai impor. Berdasarkan jenis impor yang dipilih, aplikasi akan menentukan tarif PPh Pasal 22 dan menghitung jumlah pajak yang harus dibayar. Selanjutnya, kita masuk ke menu PPh Pasal 23. Sebagai studi kasus, PT Maju Bersama menyewa peralatan milik PT Sejahtera dengan nilai transaksi sebesar 100 juta rupiah. Pada kolom nama penerima penghasilan, isi PT Sejahtera, kemudian masukkan NPWP penerima. Pada kolom jenis objek pajak, pilih sewa harta selain tanah dan bangunan. Lalu, isi penghasilan bruto sebesar 100 juta rupiah. Karena PT Sejahtera memiliki NPWP, maka di sini kita pilih ya pada kolom memiliki NPWP. Nah, aplikasi akan menghitung otomatis dengan tarif 2%
sehingga PPh pasal 23 terutang sebesar 2 juta rupiah dan penghasilan setelah dipotong pajak menjadi 98 juta rupiah. Nah, apabila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, cukup pilih tidak pada kolom memiliki NPWP. Tarif akan berubah menjadi 4% sehingga PPh pasal 23 menjadi 4 juta rupiah dan penghasilan setelah dipotong pajak menjadi 96 juta rupiah. Berikutnya adalah menu PPh pasal 24. Menu ini digunakan untuk menghitung kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Berikut ada contoh kasus PPh pasal 24, yaitu PT Global memperoleh penghasilan di Indonesia dan Singapura, yaitu kita masukkan yaitu penghasilan neto dalam negerinya sebesar 900 juta, penghasilan neto luar negerinya yaitu kita masukkan 300 juta, dan jenis penghasilan luar negerinya kita pilih dividen, dan tarif pajak di negara asal luar negeri yaitu 15%, dan pajak yang sudah dibayar di luar negeri yaitu sebesar 45 juta. PPh terutang Indonesia sebelum kredit yaitu 180 juta. Jadi hasil perhitungannya yaitu total penghasilan neto dalam negeri dan luar negeri yaitu 1.200.000.000 juta. Kemudian proporsi penghasilan luar negeri terhadap total yaitu 25%. Kemudian batas maksimum kredit PPh 24 yaitu 45 juta. Pajak yang dibayar di luar negeri yaitu sebesar 45 juta. Kemudian kredit pajak luar negeri yang diakui yaitu 45 juta, dan PPh kurang bayar setelah kredit yaitu sebesar 135 juta. Oke, menu terakhir adalah PPh final pasal 4 ayat 2. Menu ini digunakan untuk menghitung berbagai jenis pajak penghasilan final sesuai objek pajaknya. Jadi di sini ada studi kasus PPh final pasal 4 ayat 2, yaitu PT Bangun Karya memperoleh proyek jasa konstruksi dengan nilai kontrak 500 juta. Yang pertama yang harus kita input yaitu nama wajib pajaknya, yaitu tadi PT Bangun Karya. Terus mengisi nomor NPWP-nya. Nah, karena di sini kami hanya simulasi, jadi NPWP-nya diisi 0000 saja. Terus pilih jenis PPh finalnya, tadi jasa konstruksi. Nah, kemudian mengisi dasar pengenaan pajaknya sebesar 500 juta. Selanjutnya, aplikasi menghitung besarnya PPh final yang harus dibayarkan secara otomatis. Di bagian bawah aplikasi tersedia daftar lengkap tarif PPh final beserta dasar hukumnya seperti bunga deposito, hadiah undian, transaksi saham, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, persewaan tanah dan bangunan, UMKM, hingga objek pajak final lainnya. Selain itu, tersedia tabel batas waktu penyetoran dan pelaporan sehingga pengguna dapat mengetahui kapan pajak harus disetor dan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku.